Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ardilaningsih selaku moderator dari kelompok 7 pada mata kuliah Sastra Kontemporer. Materi kelompok 7 yaitu Psikoanalisis dan Cerita Pendek Indonesia Kontemporer. Kelompok 7 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Raihani Mardiah dengan NPM 1962-10786 yang akan membahas pada poin 2.1 dan 2.1.1. Yang kedua ada Lia Alfiah dengan NPM 1962-10648 akan membahas pada poin 2.2 dan 2.3. Dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nova Ardilaningsih dengan NPM 1962-10695 akan membahas pada poin 2.4 dan 2.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihani Mardiah sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teori psikoanalisis. Membahas tentang psikoanalisis, maka tidak lepas dari sosok yang memperkenalkannya pertama kali, yaitu Sigmund Freud. Penemuan ini yang mengakibatkan nama Freud menjadi masyhur. Istilah ini diciptakan Freud sendiri dan muncul pertama kalinya pada tahun 1890. Menurut Freud, psikoanalisa merupakan suatu pandangan bertentang manusia, di mana ketidaksadaran dalam memainkan peranan sentral. Teori psikoanalisa lahir dari praktek dan tidak sebaliknya. Psikoanalisa ditemukan dalam usaha menyembuhkan pasien-pasien yang mengalami gangguan psikis. Tetapi perlu dicatat penggunaan klinis psikoanalisa tidak merupakan perkembangan yang lebih lanjut di kemudian. Freud tidak memulai dengan menyusun suatu ajaran. Freud sendiri beberapa kali menjelaskan arti istilah psikoanalisa, tetapi cara menjelaskannya tidak terlalu sama. Salah satu cara yang terkenal adalah cara yang ada pada tahun 1923. Cara ini terdapat di dalam suatu artikel yang ditulis sendiri oleh Freud dalam sebuah kamus ilmiah Jerman. Di situ ada membedakan 3 arti psikoanalisa. Yang pertama, psikoanalisa dipakai untuk menunjukkan metode penelitian terhadap proses-proses seperti misalnya mimpi yang sebelumnya tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Nah, yang kedua, istilah ini menunjukkan juga suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien-pasien. Dan yang terakhir, dalam hari terakhir ini, kata psikoanalisa mengacu pada suatu ilmu pengetahuan yang di mata Freud betul-betul ilmu yang baru. Yang selanjutnya yaitu pengertian psikoanalisis. Psikoanalisis ditemukan di Wina, Australia oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya, psikoanalisis didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Psikoanalisis dalam pengertian lain menurut Jelle dan Ziegler tahun 1992 yaitu yang pertama, teori mengenai kepribadian dan psikopatologi. Dan yang kedua, metode terapi untuk gangguan kepribadian teknik untuk menyelidiki pikiran dan perasaan individu yang tidak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Alfiah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Raihani Mardiah, yaitu tokoh-tokoh psikoanalisis. Yang pertama itu Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939. Pertama kali dikemukakan oleh Sigmund dan Freud. Teori Freud ini memang sulit dipahami sebab yang pertama adalah karena konsepnya berubah-ubah. Terus kedua, karena psikoanalisis hanya berfungsi sebagai teori aja, tetapi sekaligus juga teknik terapi dan teknik analisis kepribadian manusia. Ketiga ini, Freud sendiri tidak banyak menulis tentang psikologi kelompok. Yang kedua, itu Alfred Adler tahun 1870 sampai 1937. Adler ini mengembangkan yang disebut sebagai individual psikologi. Banyak konsep Freud yang ikutinya, antara lain mengenai level kesadaran. Namun Adler ini menekankan pada faktor kesadaran atau unsur ego.
Teorinya banyak menyentuh unsur lingkungan sosial, sehingga ia juga dikenal sebagai seorang psikoanalisis sosial yang pertama. 3. Carl Gustav Jung, tahun 1875 sampai 1961, dikenal mengembangkan analytical psikologi. Sebagai murid Freud, Jung juga mengajukan keberatan terhadap beberapa konsep utama Freud ini yang menyebabkan hubungan keduanya renggang dan retak. Yang keempat itu Franz Anton Mesmer. Era ini modern hipnosis dan hipnoterapi sebenarnya diawali oleh Franz Anton Mesmer, seorang fisikawan asal Australia yang menciptakan metode yang terkenal hingga sekarang. Ia menggunakan suatu teori yang menyatakan bahwa penyebab seluruh penyakit adalah daya magnetik dari dalam tubuh yang ia sebut animal magnetism atau daya magnet binatang. Untuk kajian psikoanalisis, kepribadian tokoh utama dalam karya Yasushi, kajian psikoanalisis, penulis Rina Sukmara dan Ayu Putri Seruni. Yamando Kansuke mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan karena kekurangan cacat fisiknya, sehingga ia dikucilkan. Tetapi dari pengalaman masa kecilnya yang diremehkan dan bertahun-tahun lamanya menjadi orang tidak berguna, membuat Kansuke bangkit dorongan ide yang membuatnya mencari kebahagiaan untuk mewujudkan impiannya menjadi samurai. Ia sadar bahwa ia memiliki kekurangan fisik. Satu-satunya cara untuk mencapai idenya adalah dengan strategi perang dan menaklukkan benteng. Ia juga menyukai Tuan Anobu dan Putri Yu, yang membuatnya melakukan berbagai cara untuk membahagiakan, karena juga merupakan Kansuke rasa cintanya, dan ia percaya bahwa bersama mereka ia dapat mewujudkan impiannya. Ego adalah pengalaman yang dialami Kansuke untuk mencapai idenya. Ego ini yang akan mengubah ide Kansuke. Ia belajar dari realita yang ada, bagaimana ia harus mewujudkan idenya dan melihat strategi perang untuk mencapai kemenangan. Super ego di novel ini lebih pada budaya dan peraturan yang berlaku di zaman Sengoku Jidai. Super ego juga mempengaruhi ide dan ego Kansuke dalam mengambil tindakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Nova Ardilaningsih sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan poin 2.4, yaitu batasan cerita pendek Indonesia kontemporer. Jadi cerita pendek jenis kontemporer ini tidaklah jauh berbeda dengan cerita pendek pada umumnya, namun terdapat perbedaan dalam masalah isi cerita dengan menilik adanya kata kontemporer atau contemporary yang dalam The Contemporary Kamus Inggris Indonesia, yang berarti yang pertama sewaktu, sezaman, semasa, yang kedua masa kini, kontemporer, dan yang ketiga modern menurut Peter Salim tahun 1991 halaman 398. Maka dapat dipastikan akan ada perbedaan yang signifikan dengan cerpen pada umumnya. Cerita pendek kontemporer mulai berkembang pada tahun 1970-an bersamaan dengan menggemanya gaung sastra Indonesia kontemporer. Definisi sederhana cerita pendek kontemporer yang juga disebut sebagai cerita pendek masa kini, modern, mutakhir, dan inkonvensional adalah cerita pendek yang struktur ceritanya menyimpang atau bahkan bertentangan dengan konvensi yang ada. Menurut Sarwandi dalam Jab Rohim tahun 1994 halaman 166. Yang selanjutnya yaitu pada poin 2.5, yaitu contoh cerita pendek Indonesia kontemporer. Yang pertama karya Umar Kagam, yaitu 1000 Kunang dan Kunang di Mahata pada tahun 1972. Yang kedua Sri Sumara dan Buluk tahun 1975. Yang kedua karya Gerson Poik yang berjudul Jerak pada tahun 1975.
Yang kedua, Mutiara di Tengah Sawah pada tahun 1984. Yang ketiga, Nostalgia Nusantara Tenggara pada tahun 1976. Selanjutnya karya Kori Layun Rampan yaitu Kekasih pada tahun 1981. Selanjutnya karya Putu Arya Tirtawirya yaitu yang berjudul Pasir Putih Pasir Laut pada tahun 1973. Selanjutnya Malam Pengantin pada tahun 1974. Selanjutnya karya Arswendo Atmowiloto yang berjudul Surat dengan Sampul Putih pada tahun 1978. Selanjutnya karya Budi Dharma yang berjudul Orang-orang Blok Minton pada tahun 1980. Selanjutnya karya Yudhistira Ardinugraha yang berjudul Penjarakan Aku Dalam Hatimu pada tahun 1979. Dan yang terakhir yaitu karya Ahmad Tohari yang berjudul Gadis Padang Sampah. Baik, itu tadilah materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 7 mengenai materi psikoanalisis dan cerita pendek Indonesia kontemporer. Saya selaku moderator mewakili anggota kelompok memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.